You are now muted. You are now muted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sekarang sambil kita mulai aja ya, teman. Sambil nanti teman yang lain ikut join juga. Oke. Jadi sekarang hari ini materinya adalah SQL gitu ya. Apa itu SQL gitu? SQL itu secara secara ini ya, itu kan singkatan gitu ya. Secara terminologi itu structured query language. Query itu permintaan gitu. Kayak request gitu ya, permintaan, pertanyaan gitu. Berarti terstruktur gitu. Language ya, bahasa permintaan yang terstruktur gitu berarti. Nah, kalau udah ada kata-kata terstruktur berarti ada pakemnya gitu. Ada ada aturannya. Jadi nggak sembarangan gitu. Menuliskan caranya meminta gitu ya. Jadi tentang SQL itu istilah kita meminta gitu. Meminta data ini dari tabel mana gitu. Meminta data ini dari tabel mana, dia harus memenuhi kondisi seperti apa gitu. Itu SQL. Gitu. Seperti itu. Kapan gitu pemakaian SQL ini gitu. Sebenarnya ada dua lah ya kalau kita lihat gitu. Kapan kita pakai SQL ini? Satu, ketika kita membuat aplikasi gitu. Nah, kita kan kemarin udah bikin kan ya IR di apa IR-nya database kita bikin arsitektur
entity relationship-nya database gitu. Nah, terus ngapain lagi gitu, mesti pakai SQL gitu. Nah, SQL ini biasanya untuk data-data yang sifatnya ad hoc gitu ya. Ad hoc tuh diperlukan saat ini. Kan tentunya ada modelnya gitu. Contoh data yang ad hoc itu adalah laporan. Gitu. Ketika kita membuat sebuah aplikasi, tentu kita kenal ada namanya report-report gitu ya, laporan-laporan. Laporan itu kalau dari interface-nya orang gitu ya, interface-nya orang nih, interface-nya user. Itu kita tinggal klik aja gitu, misalnya report absensi, kita masukin range-nya gitu kan dari tanggal 1 November sampai 1 Desember. Kelas jurusan TI gitu. Udah keluar semua dari berbagai mata kuliah gitu, berbagai mata kuliah dan berbagai kelas gitu kalau ada kelas-kelasnya. Terus mau kita filtering lagi gitu kan, dari jurusan TI mata kuliah DBMS tanggalnya tetap tadi dari tanggal 1 Desember. Maka sistem akan mengeluarkan gitu. Nah, mekanisme sistem mengeluarkan sebenarnya di belakang itu ada SQL gitu yang membuat gitu data-datanya jadi muncul gitu. Kan kalau kita lihat kemarin waktu IR itu kan table-table semua gitu ya. Baik table-table yang sifatnya master maupun yang transaksional gitu. Untuk membuat menjadi kayak tadi contohnya adalah laporan, bagaimana caranya? Pakai SQL. Jadi nanti ada namanya temporary table gitu ya, segala macam itu yang data dimasukkan di sana, kemudian report ngambil dari situ untuk menampilkan. Itu gunanya SQL gitu ya, satu. Yang kedua, biasanya ini kalau di perusahaan ada departemen namanya MIS, Management Information System. Nah, MIS itu tujuannya adalah memberikan laporan, lagi-lagi laporan gitu ya. Laporan yang diminta oleh departemen-departemen terkait. Misalnya laporan departemen keuangan minta sebuah laporan, HRD minta laporan. Loh, kenapa mereka nggak mengeluarkan sendiri? Biasanya MIS itu mengambil laporan dari data warehouse gitu ya. Nanti kita akan pelajarin di akhir perkuliahan gitu tentang data warehouse dan data mining. Nah, itu mereka si orang-orang MIS ini mana cara ngambil datanya? Pakai SQL. Kemudian digabung-gabungin gitu ya. Akhirnya menjadi sebuah report gitu. Jadi memang paling banyak itu SQL digunakan untuk reporting gitu ya. Nah, kemudian nih query-query dalam SQL gitu. Detail nanti silakan kalian baca gitu ya di sini. Tapi intinya ada dua. SQL itu adalah memanipulasi tabel dan kemudian yang kedua adalah memanipulasi data gitu. Manipulasi itu rekayasa ya, rekayasa tabel sama rekayasa data. Apa itu rekayasa tabel gitu ya? Atau ya udahlah kita pakai bahasa memanipulasi tabel dan memanipulasi data. Manipulasi tabel gitu. Jadi SQL ini dengan fungsi SQL nanti kita lihat ke depannya fungsinya apa saja. Ya. Kita bisa bikin tabel baru yaitu tadi yang kita sebut di depan yang sifatnya temporary gitu ya. Atau memodifikasi field-fieldnya gitu ya. Rename gitu ya. Rename field dari table atau ngedrop. Jadi contohnya paling gampang adalah ini paling gampang dan paling netral ya, laporan. Ketika kita mau create laporan gitu. Nah, sebenarnya kan fungsi SQL gitu di belakang ya. Create create tabel ini gitu ya. Fieldnya apa saja gitu. Terus kemudian laporannya udah selesai kan kita suka ya gitu. Oh, ini udah selesai lah gitu.
datanya ini kita sudah ngambil kayak tadi yang absensi 1 bulan dengan periodenya gitu ya 1 November sampai 1 Desember, jurusan TI, mata kuliah DBMS, semua kelas gitu diambil. Nah udah selesai diambil, itu datanya udah jadi gitu ya, kita udah ngambil datanya, maka itu sudah tidak diperlukan lagi, kita bisa hapus tabel itu, di drop gitu, seperti itu. Atau kemudian kita mengubah gitu ya fieldnya, kita nambah gitu atau ganti nama pakai alter gitu fungsinya. Nah itu contoh manipulasi tabel. Nah kemudian yang manipulasi data gitu ya, manipulasi data. Nah, secara besaran fungsinya tuh di dalam query ada 3, yaitu fungsi insert, fungsi update, dan fungsi delete. Ya, dari namanya kita udah tahu lah, insert berarti memasukkan gitu ya, input data baru gitu. Bisa satu field, bisa satu record gitu ya. Ingat ya, definisi field sama definisi record gitu. Record itu satu baris, field ya berarti cuma satu kolom gitu. Dan bisa juga update. Update udah pasti memperbarui gitu ya. Saya statusnya dari yang tadinya single kemudian jadi menikah gitu, itu update. Jadi update. Delete menghapus, udah pasti menghapus gitu ya. Baik satu record ataupun baik record maupun field gitu. Ini tentang pengenangan dulu gitu SQL-nya gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada, kita lanjut gitu ya. Nah ini sejarah-sejarah SQL nanti silakanlah kalian bisa baca sendiri gitu. Nah kemudian ini cara menuliskan SQL gitu, cara menuliskan perintah-perintah SQL gitu. Jadi ini karena tadi bahasa yang namanya structured gitu ya. Query language gitu, structure, terstruktur, maka ada aturannya. Nah, kebanyakan nih di sini udah pasti satu case sensitif gitu ya. Jadi kalau data yang disimpan dengan huruf kapital, jangan kapital semua gitu, maksudnya huruf besar semua. Kita cari dengan cara apa? Dengan penulisan seperti ini nggak ketemu gitu. Mirip kayak password lah gitu ya. Oke, nah ini contoh penulisannya gitu. Insert into. Nah perintah gitu ya, perintah di depan itu nih insert gitu. Itu tuh ke dalam gitu. Insert into ini harus huruf besar semua gitu. Kemudian ini nama tabelnya. Nama tabelnya gitu ya kita harus sesuai gitu ya, nulisnya ya. Jangan bisa kayak gini properti, P-nya kapital, jangan ditulis huruf kecil nggak ketemu gitu. Kemudian ini di dalam nama-nama fieldnya nih. Nah ini fieldnya seperti ini gitu ditulis ya. Jadi masukkan ke dalam tabel ini property foreign, ke dalam field ini value itu nilainya gitu. PA14 berarti PA14 untuk yang ini property number gitu ya. 16 hold head gitu untuk yang streetnya gitu dan seterusnya. Perhatikan di sini. Ini ada tanda petiknya, tanda petik 1 ya, bukan tanda kutip yang 2 ya, yang 1 gitu. Nah, secara peraturan dalam menuliskan SQL itu hanya yang numerik yang tidak pakai tanda petik. Selain numerik pakai tanda petik 1. Kalau ini diabaikan nggak jalan. Ingat terstruktur. Kemudian ada juga nih perintah select gitu ya. Select tuh ngambil data gitu. Nah ini dan mengambilkan data. Oke, kita ini query sederhana. Select from. Gitu.
gitu ya. Kayak tadi kan insert into gitu. Ada from, where gitu ya. From itu berarti dari tabel mana gitu. Select bintang from tabel. Where itu kondisi sama kayak if lah kalau di Excel itu. Gitu ya. Kemudian ada group by having, select gitu juga di sini. Yang tadi ya. Ordered by gitu. Ordered by itu diurut urutan outputnya. Kita sekarang kita akan fokus pakai select from where gitu ya. Itu aja dulu untuk ya kita pengenalan SQL dulu gitu di sini. Kemudian ini untuk query-query yang contoh query yang sederhana gitu ya. Anggap ini nih ya, ini kita betul memang hasilnya mau kayak gini, tapi di dalam database ini udah ada nih tabel ini gitu ya. Apa namanya? Ya inilah nama staff, namanya gitu ya, front name, last name gitu. Position, ini nama depan, nama belakang, posisi, jabatan, jenis kelamin dan seterusnya. Udah ada. Tapi kita secara laporan kita mau ngambil gitu ya. Gitu. Atau mungkin ini salary ini dari tabel lain nih, tabel transaksi gitu ya. Kan kita kemarin udah pelajarin ya masalah tabel-tabel kan ada yang sifatnya yang anggaplah kita sebut kuliah. Nah, itu juga tabel transaksi. Nah, salary juga tabel transaksi ini. Tapi kita mau ngambil nih. Gitu. Oh, ini kalau di sini kasusnya adalah ini satu tabel master sendiri nih. Salary dimasukin di dalam tabel ini. Toh, gitu ya. Ngambil semua kolom, semua baris. Jadi intinya semua ini kita mau tampilkan gitu. Ada dalam database gitu. Tapi lagi-lagi kita pendekatannya kepada contoh report gitu, kepada contoh laporan. Kita mau menampilkan data karyawan secara total gitu ya. Tampilkan data karyawan. Gitu. Jadi secara SQL nulisnya gini, bintang, select bintang. Bintang itu berarti mengambil semua ini nih. Semua field. Kadang kalau kita nulis, kita bisa aja ada yang kelupaan gitu ya. Ada field yang tidak keambil. Padahal maunya diambil semua gitu. Gunakan tanda bintang. Tanda bintang ini. Select bintang from tabel staff. Gitu. Ini nama tabelnya nih, staff. Maka dia langsung keluar semua seperti ini. Jadi apa yang ada dalam database keluarin. Tabel staff. Nah kemudian oke, kita bayangin ini satu tabel utuh gitu ya. Nah, kemudian bisa nggak kita ngambil cuman beberapa field aja gitu di sini? Bisa gitu dengan SQL ini. Select, nah ini nih, nomor staff, nama depan, nama belakang, dan gajinya gitu ya. Berarti ini, sama ini. Gitu. From staff, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Pertanyaan, kita lanjut lagi gitu ya. Kemudian ada lagi istilahnya fungsi agregat gitu ya. Apa itu fungsi agregat? Ya fungsi matematik lah, kita bicara bilang aja fungsi matematika gitu ya.
count, ada sum gitu ya, average, min, max gitu. Kalau count itu berarti jumlah bukan berarti total ya, bukan berarti nilai total. Nah, seperti inilah. Ada berapa sih jumlah karyawannya di sini gitu. 1, 2, 3, 4, 6 gitu di sini. Ini count nih, ngitung nih. Ada berapa jumlah record gitu. Record karyawan gitu. Nah, kalau salary ini bisa di sum, di jumlah, summary. Apa ini? 30.000 tambah 12.000 dan seterusnya gitu ya. Nah, totalnya di sini sama kayak Excel lah, sum gitu ya. Average itu rata-rata gitu. Misalnya rata-rata gaji berapa di sini. Min, max, yang nilai minimum dan nilai terkecil dan nilai terbesar gitu. Misalnya kayak tadi paling gampang yang di kolom gaji gitu ya. Seperti itu. Ini contoh-contoh untuk menggunakan count gitu ya. Select count bintang as my count. Jadi ini kita bikin ini dulu, bikin tabel gitu. Tabel. Seperti ini gitu ya. My count, my sum gitu. From property for rent gitu. Where ini kondisi rentnya lebih dari 350. Jadi kita mau bikin count dari sini nih. Berapa banyak biaya properti lebih dari 350? Ini angka pound sterling ya per bulan untuk menyewa gitu. Gitu. Ini kita bikin dulu, bikin tabel ininya, bikin tabel temporernya. My count. Jadi nanti hasilnya kalau ada seperti ini, maka hasil hasil SQL-nya ini akan dimasukkan ke kolom sini, ke field ini. From property for rent. Jadi dari tabel ini di mana biaya sewa, di mana rentnya lebih dari 350 gitu. Ada berapa gitu nanti. Listing tuh bertingkat. Kita nggak usah terlalu ke sini dulu. Ini emang SQL nih apa namanya? Gak ada cara lain sih selain berlatih gitu ya untuk bisa paham gitu dan harus sering digunakan gitu. Makanya sekarang kita yang penting basic aja dulu gitu ya, paham. Kalau basic bisa, maka yang istilahnya kalau itu yang bersatu juga saya yakin sih pasti bisa gitu. Kita yang dasar-dasar aja dulu gitu ya. Insya Allah pasti bisa gitu kalau yang uh, nah ini ini digabung nih gitu. Jadi menggunakan count dan sum gitu bersamaan. Ini berapa jumlah manajer dan berapa jumlah gajinya gitu, nilai total gajinya gitu. Select count dari ini fieldnya staff number sebagai my count gitu ya, sebagai my count, dan sum dari field salary sebagai my sum gitu. Dari tabel staff where, nah ini kondisinya ya, position sama dengan manager. Ya, begitu juga dengan yang min, max, average gitu ya. Oke. Kemudian ini yang untuk memperbaharui database. Jadi seperti yang tadi kita udah sampaikan, ini untuk memanipulasi tabel gitu ya.
ya memodifikasi isi tabel gitu. Insert, update, delete. Nah, seperti apa contohnya gitu ya. Nah, ini kita tadi tahu ya ada apa namanya tabel yang di atas kita tadi udah lihat gitu ya. Insert value gitu. Jadi kita mau nambahkan nilai gitu. Yang tadi di atas itu ya. Insert into staff, jadi ditambahkan di sini gitu. Ditambahkan ke dalam tabel staff value-nya. Oh, nah ini langsung masukin di sini. Ini secara berurut dia naik ya. Secara berurut dia apa dinaikkan ke dalam tabel sama berarti di sini SG16, Alan, Brown, assistant, male gitu ya. Male dan female gitu ya. Itu female, M itu male, male itu laki. Nah, ini date of birth, tanggal lahir gitu ya. Ini tanggal lahirnya. Ini ejaannya dibalik ya kayak US Inggris. Tahun, bulan, tanggal. Salary-nya. Ini branch number-nya, nomor cabang, kode cabang gitu. Lihat di sini yang numerik nggak pakai tanda petik satu ya. Ini kalau yang bertingkatnya. Kemudian ini kalau contoh update gitu. 03 berarti semua salary-nya dikali semua nama apa gaji yang salary ini, field salary ini dikali naik 3% kali 1,03. Nah, ini update contoh baris spesifik gitu ya. Semua manajer naik gaji 5%. Ada berapa manajer di sini gitu? Satu, dua, ada dua gitu kan. Caranya gini, update staff, set gitu ya. Salary sama dengan 1,05, naik 5% kan. Tapi ada kondisi, hanya untuk posisi sama dengan manajer. Seperti itu. Ya, gue yang nanya. Nah, kemudian delete. Kalau yang tadi delete from delete semua baris nih, delete from staff gitu. Ya habis semua baris lagi gitu. Nah, ini saya kondisinya adalah position sama dengan manajer gitu. Nah, berarti semua tadi yang manajer dihapus. Ini strukturnya nih. Dihafalin aja ini strukturnya nih, delete from gitu ya. Nah, where ini nih yang ada tanda kurung siko, ini kondisinya gitu.
itu tentang yang basic query gitu ya. Sampai sini ada SQL-nya. Yang kedua ini ngelengkapin tadi yang pertama aja gitu, aspek-aspek aspek-aspek bahasa SQL gitu ya. Nah ini beberapa sih ya, kita tadi udah ya untuk manipulasi data, memanipulasi tabel gitu ya. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya tiga ini nih, security gitu ya, transaction management, untuk remote database access gitu. Nah, DBMS sekarang sudah menyediakan gitu, sudah menyediakan fitur buat remote gitu ya, tapi mungkin nggak semua, ada beberapa lah yang bisa gitu ya. Remote itu jadi contohnya remote gitu, database-nya kita kerja dari sebenarnya kita ngebuka itu juga sih, ngebuka ke interface DBMS-nya gitu ya. Atau kita remote ke ya biasanya sih ke data warehouse gitu ya, DBMS juga ya. Banyak sih kayak gitu. Tapi sebenarnya intinya kita masuk juga ke dalam aplikasinya gitu. Untuk aspek security memang ada gitu ya mekanismenya gitu si SQL ini gitu ya. Terutama dari DBMS ya sih sekarang gitu ya. Jadi dikasih akses siapa yang bisa manipulasi gitu ya, yang bisa view gitu, yang bisa view aja gitu. Kemudian ada istilah instance gitu ya. Instance ini content of table at given point in time. Kalau bahasanya, kalau saya lebih senang pakai tabel gitu ya. Seperti tabel yang digunakan untuk report ad hoc gitu, report yang ya kita perlu nih gitu, report ini, tapi tidak terdefinisi gitu dari awal. Biasanya di aplikasi kan kita ada bikin reportnya mau apa aja, tapi kan suka ada report yang di luar itu gitu. DBMS sekarang memang menyediakan gitu ya fitur-fitur ad hoc, tapi mungkin ada beberapa field yang kita mesti tarik gitu sendiri gitu ya, pakai bahasa SQL tadi yang kalau orang-orang data warehouse gitu ya, yang tadi saya ceritakan orang-orang MIS. Jadi kita lihat kenapa dia perlu SQL. Kita lihat nanti di pertemuan yang datang. Contoh instance lah. Dan ini penulisannya gitu ya. Nah ini kombinasi nih apa where ya, tadi kan kondisi gitu, and or not, atau ini yang kurang kan kita ngambil data yang property land untuk yang kurang dari 350 gitu ini gitu. Oh ya, distinct itu ini salah satu operator juga gitu ya, maksudnya operator tuh kayak tadi select gitu ya, where tuh kondisi, dan update, delete gitu. Nah, itu distinct. Distinct ini cegah adanya duplikasi gitu, duplikasi data gitu.
kayak gini gitu. Ada 10 gitu, 10 orang namanya orang yang bisa bernama Ahmad gitu. Tapi ini Ahmad yang sama gitu ya. Atau misalnya contohnya orang ini deh, orang apa namanya sales gitu ya, marketing. Dia ngumpulin daftar alamat email gitu. Kalau email udah ratusan gitu ya, 100 mungkin masih kebayang gitu. Kalau udah sampai 500 gitu, gimana gitu. Kadang-kadang kan dia collect gitu kan ya, oh dapat dari sini emailnya di data, di data, di data. Nah, distinct ini untuk mencegah uh, ada duplikasi gitu. Jangan sampai kita memasukkan alamat email yang sama lebih dari sekali gitu. Nah, kemudian ada tentang ini, union, intersect, sama accept gitu. Oke. Kita lihat nih ya, union itu ada union dan ada union all gitu. Apa bedanya union dan union all? Sama-sama menggabungkan. Union itu artinya gabung gitu ya, menggabungkan. Jadi kalau kita lihat di sini ada tabel A, isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tabel B, isinya 2, 5, 6, 7 gitu ya. Union gitu. Ini perintah SQL-nya select bintang, berarti semuanya. From tabel A, union, select bintang from tabel B gitu. Maka keluarnya dia akan ada 7 gitu, ada 7 record gitu di sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kok keluarnya bisa 7 gitu. Gimana? Dia buang apa yang duplikasi gitu. Jadi yang duplikasi ini dianggap sama. 1002 gitu. Di sini keluar 1002-nya 1 gitu. 1 kali itu union gitu. 9 record. Karena apa? Di gabung semua nih gitu. Jadi tabel A isi 1 ada 5 ya. Nah, ini prinsipnya sama kayak dulu kita belajar matematika namanya diagram Venn gitu ya. Contohnya nih. Nah, ini contohnya. Tabel A gitu ya, tapi saya nggak tulisin ya depannya ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tabel B 6, 2, 5, 6, 7 gitu. Kayak kalau union gitu ya. Yang ini yang irisan dianggap 1 gitu. Biasanya union all tuh gini nih. Union all. 1, 2, 3, 4 nih kayak gini nih. Union. Biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau union all berarti ini ditambah ini. Ini siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang B isinya 2, 5, 6, 7. Nah, ini union all. Value-nya akan seperti itu. Oke. Kemudian ada yang intersect.
nih coba kalian lihat di itu ya, di mana, di materinya gitu. Intersect itu bagian ini, intersect nih, intersection, irisan kalau bahasanya, matematikanya. Jadi kalau intersect keluarnya 2 sama 5 gitu di sini. Kalau accept itu lawannya intersect. Kalau accept hasilnya 1, 3, 4, 6, 7. Sini ada pertanyaan nggak? Kita lanjut. Ada istilah namanya nested query, nested jenjang gitu nih, kayak gini contohnya nih. Ya. Jadi ada key dan seterusnya, sama kayak if yang berjenjang gitu kalau di Excel. Ini contohnya gitu ya, tapi saya tahu lah bahwa query ini apa SQL ini memang perlu. Ya gimana? Mana tadi? Siapa tuh tadi yang nanya? Itu share screen-nya nggak kelihatan. Oh, saya screen-nya nggak kelihatan. Oh iya. Oke. Ini udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Oke, jadi ulang lagi deh. Tadi yang Excel deh. Ini sekarang saya ulang sedikit tadi tentang nested query gitu ya. Adalah seperti if yang berjenjang gitu. Jadi ada kondisi lagi, kondisinya ada kondisi lagi gitu yang harus dipenuhin gitu. Ini contohnya nested query gitu ya, tapi saya nggak mau terlalu dalam di sini. Nah, memang SQL ini butuh dan pemahamannya cuman bisa lewat latihan sering gitu. Kayak ini nanti untuk yang advance-nya gitu ya. Cuman untuk ya kalian tahu aja gitu ya. Bahwa seperti ini gitu nested query itu. Ini juga sebenarnya sih udah ini ya, select count, average gitu, itu seperti yang kemarin gitu. Seperti yang kemarin, sorry, seperti yang di slide sebelumnya gitu. Select count bintang gitu, from nama tabel. Gitu. Jadi nanti keluarnya select count bintang from staff gitu. Yang tadi ini yang tabel sebelumnya, maka keluarnya 6. Ya. Ini apalin ininya nih. Strukturnya gitu ya. Yang temporernya A. Dari semua nilainya dalam kolom A.
yang penting ini ya, apa, count distinct stm gitu ya, itu buat apa, jadi jangan ada yang duplikasi nih nama ini gitu, tapi distinct bolehlah kita nggak select count name gitu yang lainnya. Ini contoh-contoh kasus sih. Tabelnya ya. Oke, kemudian join. Nah, ini tuh juga bisa di join gitu ya. Namanya outer join gitu. Nah, ini inner join, left join gitu ya, sama right join gitu. Ini yang paling sering dipakai nih, inner join, left join, sama right join gitu. Outer join juga ada gitu dipakai gitu ya. Dulu inner join gitu. Jadi ngambil semua row dari tabel asal dan tabel tujuan, tabel kanan, tabel kiri gitu ya. Dan kondisi yang terkait saja. Yang ada aja. Kalau nggak ada, maka tampilannya nol. Nah, ini inner join ya tadi ya. Kita melakukan inner join. Bintang from karyawan, inner join gaji. Nih, karyawan, inner join gaji. Yang ada berapa? 4, 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada yang 6 yang nggak ada nih ya. Kayak kalau ini di join, hasilnya kan seperti ini gitu ya. Gaji ID, karyawan ID. Yang 6 nggak keluar. Lagi yang terkaitnya ini kan gaji dan karyawan inner join gaji on pada karyawan ID. Jadi karyawan di mana karyawan ID mana tadi sama dengan di tabel gaji karyawan ID, titik karyawan ID gitu. Jadi gaji sama karyawan ID ini yang digabungin. Gitu. Inner join-nya di sini. Oke, ini inner join. Left join. Perintah join menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Kalau nggak ditemukan kecocokan, nol. Ini contohnya. Left join. Tadi ya, select bintang semua berarti from karyawan, dari tabel karyawan, left join gaji. Yang di join ini karyawan ID, gaji ID. Nah, ini nih, karyawan ID dan gaji ID. Gaji ID karyawan ID. Sorry. Yang kelima yang keenam nggak ditemukan kan di sini. Nah, ini yang hasil joinnya nih. Hasil join dia nulis 0. Sistem akan menuliskan 0.
Sekarang yang right join. Ada di tabel sebelah kanan dan temukan di set 0. Di tabel sebelah kiri. Karyawan, select bintang from gaji dari right join karyawan. On gaji.karyawan ID sama dengan karyawan.karyawan ID gitu. Jadi dia ini kita untuk menunjukkan bahwa gaji itu gaji ID itu sama dengan karyawan di karyawan gaji ID itu sama ke-6 kan right join-nya nih gitu ya. Bung. 6 nggak ketemu kan karena kan tadi belum ada nih di gaji ID nih. Bukan di set sih, dia akan keluar value-nya 0 gitu. Karena tidak terdeteksi gitu. Jadi ini tentang query gitu ya. Tentang SQL gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sekarang untuk latihan gitu ya. Ada tugas untuk SQL latihan kita. Silakan dikerjakan perorangan, ada waktu pengumpulannya, detail-detailnya. Silakan kalian baca, nanti dikumpulkannya di ini ya, biasa dia. Saya besok sore dari kumpulinnya 16.30 gitu. Nanti silakan kalian cek deh ya, gitu. Dilihat, kerjakan aja, nanti insya Allah pekan depan kita bahas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita ini aja, mungkin nanti setelah latihan akan ada baru banyak pertanyaannya gitu ya. Silakan dikerjakan aja dulu gitu. Jangan lupa dikumpulkan dan jangan lupa absen ya. Hari ini kita sampai di sini aja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.